Salam sejahtera bagi kita semua, kepada Bapak atau Ibu dosen yang sedang menyaksikan, dan teman-teman sekalian. Nama saya William Jovanka Duria Askiarno, NRP 130219-18 dari KPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sedang dibicarakan di berbagai negara di dunia. Pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyebaran utamanya adalah dari kontak jarak dekat kurang lebih 2 meter, dari orang ke orang, melalui jalur pernapasan, dari percikan batuk atau napas, yaitu droplet. Nah, apa itu droplet? Cairan yang keluar ketika seseorang bersin. Yang kedua, apa gejalanya? Gejala COVID-19 yaitu, menurut CDC, gejala akan muncul 2-14 hari setelah terpapar, berdasarkan masa inkubasi MERS-CoV virus. Pertama, demam. Kedua, sulit bernafas. Ketiga, batuk. Yang ketiga, apa dampaknya? Dampak dari COVID-19 adalah, berdasarkan laporan, penyakit ini menyebabkan tingkat kesakitan sedang sampai kematian. 80% orang yang mengalami COVID-19 sembuh tanpa mendapatkan pengobatan khusus. Sementara 1 dari 6 orang yang menderita COVID-19 mengalami sakit yang serius dan mengalami sesak napas. Kelompok lansia lanjut usia, dan mereka yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau diabetes, berisiko mengalami kesakitan yang lebih serius dan mengalami kematian. Yang keempat, data persebaran COVID-19 per 16 April 2020. Kasus positif virus corona di dunia 2.081.969 kasus. Kasus positif di Indonesia 5.516 kasus. Kasus positif di Jawa Timur 514. Berikutnya, sembuh dari COVID-19 525.884 kasus. Di Indonesia 548. Di Jawa Timur sendiri yaitu 86. Yang meninggal terkena COVID-19 130.487 kasus. Di Indonesia 496 kasus. Di Jawa Timur sendiri yaitu 46 kasus. Yang saya ambil dari sumber artgis.com dan covid19.go.id. Yang kelima, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, cuci tangan sesering mungkin, gunakan sabun kurang dari 20 detik. Yang kedua, jika tidak gunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Yang keempat, hindari kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19. Yang kelima, tetap di rumah jika tidak ada hal mendesak. Yang keenam, jaga jarak dengan orang lain. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan masker kain ketika keluar rumah. Yang kedelapan, jangan menggunakan masker yang diperuntukkan untuk medis. Yang kesembilan, tetap jaga jarak minimal 2 meter dengan orang di sekitar. Yang kesepuluh, tutup mulut dengan siku jika bersin. Yang ke-11, jika menggunakan tisu segera dibuang. Yang ke-12, segera cuci tangan menggunakan sabun. Yang ke-13, cuci dan semprot disinfektan lokasi yang sering tersentuh, yaitu contohnya HP, kemeja, pintu, meja, saklar, lampu. Yang ke-6, gerakan gotong royong rakyat desa melawan corona. Pertama, aktivitas dan gerakan lumbung desa setidaknya untuk 14 hari ke depan.
A. Kumpulkan cadangan pangan, beras, telur, daging, berguna untuk pendatang sehingga memudahkan akses jika ada sesuatu. B. Bangun jejaring informasi lumbung pangan, desa, dan antar desa. Kedua, bangun gotong royong dan kesetiakawanan sosial dengan cara A. Kumpulkan cadangan pangan di desa atau RT atau RW. Ajak yang berlebih pangannya untuk menyumbangkan ke lumbung pangan. B. Data dan lindungi kelompok rentan lanjut usia, mata pencarian harian atau tidak tetap. Pastikan tetap di rumah dan saling membantu untuk menyediakan pangan. C. Lindungi yang sakit, pantau dan kunjungi, laporkan dan segera mengambil tindakan. Ketiga, bangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Bentuk satgas tingkat desa, dusun, RT RW. Babinsa, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat keliling operasi untuk memastikan seluruh masyarakat menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, membentuk relawan desa untuk memutus rantai COVID-19. Berikut tim relawan terdiri dari Ketua Kepala Desa, Wakil Ketua BPD, anggota perangkat desa, anggota BPD, Ketua RT RW, seluruh pendamping yang bertugas di desa, bidan desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, dan berikut mitranya: Babin Kantim Mas, Babinsa, pendamping desa. Relawan desa berkoordinasi dengan pemerintah, kabupaten, kota. Berikut tugas relawan desa melawan COVID-19. Pertama, buat pusat informasi pencegahan dan penanganan COVID-19. Kedua, sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19. Ketiga, pendataan penduduk rentan sakit dan kelompok marginal. Keempat, penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat umum. Kelima, penyimpanan tempat khusus penanganan, misal gedung sekolah, balai desa, rumah kosong, dan lain-lain. 6. Membuat pos jaga gerbang desa untuk memantau mobilitas warga. Ketujuh, memastikan tidak ada kerumunan warga. Ke-8, pengawalan warga yang berkewajiban melakukan karantina mandiri. Ke-9, membantu tenaga kesehatan menangani warga yang berstatus PDP COVID-19. Ke-10, penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa. Yang terakhir, pesan untuk melawan COVID-19 kepada para nelayan, petani, dan transmigran. Jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19 dengan germas. Pertama, lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, konsumsi gizi seimbang. Ketiga, suplemen vitamin. Keempat, hindari penyentuhan mata, hidung, dan mulut. Kelima, aktivitas baik atau senam. Tutupi mulut saat batuk atau bersin. Kelima, istirahat cukup. Keenam, tidak merokok. Ketujuh, mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, mellitus, hipertensi, kanker. Ke-8, segera mengganti baju atau mandi sesampai di rumah. Ke-9, bersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah. Sekian penjelasan dari saya mengenai pencegahan dan memutus penyebaran COVID-19. Terima kasih saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua.